Salam Bapak Ibu dan Saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain. Mari kita merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya dalam anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu, firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di Minggu Advent ini kita memperingati di mana penantian kita sebagai orang Kristen akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu memahami bahwa kita hidup di zaman setelah penggenapan, di mana keselamatan itu sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan anugerahkan. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita sebagai umat Kristen yang sudah menerima keselamatan itu, apakah kita dalam menjalani kehidupan, dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah kita memerlukan Tuhan atau tidak dalam kehidupan ini? Atau tanpa Tuhan, apakah kita bisa hidup dengan baik? Mari kita melihat pengalaman umat Israel, Bapak, Ibu, dan saudara, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita di Minggu Advent ini yang kita peringati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mengetahui bahwa umat Israel yang di Babel, yang di pembuangan ketika itu, Tuhan keluarkan mereka. Tuhan kembalikan mereka ke tanah yang Tuhan janjikan, Yerusalem. Mereka bahkan mengaku bahwa keluarnya mereka dari Babel itu adalah anugerah Tuhan. Karena di luar pikiran mereka, di luar kemampuan mereka. Mengapa demikian? Oleh karena ketika itu kerajaan Media Persia menaklukkan Babel, lalu kemudian umat Israel yang ada di Babel tidak mereka jajah kembali. Tapi kerajaan Media Persia mempersilakan, mengizinkan untuk kembali ke tanah yang Tuhan janjikan, ke tanah asal mereka. Sehingga mereka melihat, Tuhan, ini anugerah-Mu. Ini sungguh keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Lalu kemudian setelah di Yerusalem, di tanah asal mereka, rupanya mereka menghadapi kesulitan. Mengapa demikian? Ternyata kenyataan Yerusalem tidak seperti Yerusalem sebelum mereka dibuang ke Babel. Oleh karena mereka harus menata kembali. Oleh karena mereka harus membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah rusak. Sehingga kesulitan itu mereka hadapi. Lalu di sini umat merasa hidup mereka belum normal. Makanya pemazmur melihat, apakah Tuhan masih sakit hati kepada umat? Oleh karena pemazmur juga punya rasa takut, yaitu apabila
umat ini kembali kepada dosa yang lama, kembali kepada kebodohan, kembali melakukan dosa yang sama, memberontak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Sehingga di sini pemazmur melihat umat tidak akan bisa hidup normal. Umat ini harus dipulihkan. Artinya Tuhan tidak cukup hanya sebatas memberikan keselamatan, mengeluarkan dari Babel. Tetapi juga Tuhan harus menyertai umat dalam kehidupan di Yerusalem. Tanpa Tuhan, mereka tidak bisa hidup normal. Sehingga di sini pemazmur memohon kepada Tuhan supaya umat dipulihkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama, pemazmur memohon supaya Tuhan menganugerahkan ketaatan dan kesetiaan kepada umat. Oleh karena pemazmur melihat, pemazmur meyakini apabila umat mau hidup taat, mau hidup setia kepada Tuhan, maka akan datang sukacita, maka akan datang damai sejahtera. Sehingga di sini pemazmur mau katakan, mau tegaskan, Tuhan, umat kami semua hidup hanya bergantung kepada otoritas-Mu, kepada kuasa-Mu. Artinya, tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa bersukacita. Tanpa-Mu Tuhan, hidup kami tidak normal. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak memperoleh kehidupan yang baik. Tanpa-Mu Tuhan, hidup kami tidak terpulihkan. Itu artinya pemazmur meyakini hidup umat hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga yang perlu kita ketahui bahwa keyakinan pemazmur di sini, hidup yang baik itu adalah ketika mereka taat dan setia kepada Tuhan. Kalau tidak taat dan setia, berarti hidup mereka tidak benar. Sehingga pemazmur katakan, Tuhan, berfirmanlah Engkau. Berfirmanlah Engkau kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, melakukan firman-Mu. Oleh karena ketika kami mendengar dan melakukan firman-Mu, sesungguhnya sukacita itu datang dalam kehidupan kami. Kebahagiaan itu datang dalam kehidupan kami. Oleh karena pemazmur meyakini bahwa firman-Nya itu, perintah Tuhan itu semua adalah kebenaran. Jika ketika umat melakukan perintah Tuhan, melakukan sabda Tuhan, itu sama dengan umat hidup dalam kebenaran. Oleh karena melakukan kebenaran firman Tuhan, itu artinya adalah hidup dalam kasih, saling mengasihi, saling menopang, saling peduli. Sehingga artinya kumpulan umat Israel, persekutuan umat Israel di Yerusalem setelah dari pembuangan, yaitu bangsa Babel, mereka meyakini ketika hidup dalam sabda Tuhan, ketika hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka boleh bersama-sama saling mengasihi, saling menopang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga bagaimana mereka memahami, Tuhan, kami tidak mau Engkau tinggalkan. Tapi kiranya dengan firman-Mu datang, dengan perintah-Mu Engkau kumandangkan kepada kami, itu sama dengan Engkau datang, Tuhan. Itu artinya kami siap menerima keselamatan yang daripada-Mu, Tuhan. Sehingga di sini pemahaman pemazmur, Tuhan, kedatangan-Mu adalah bersama dengan firman-Mu. Itu artinya kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu, Tuhan. Sehingga di sini pemazmur melihat keselamatan itu tidak hanya sebatas ketika umat dikeluarkan dari Babel, tetapi setelah di Yerusalem juga pemazmur mengharapkan supaya keselamatan Tuhan juga terus menyertai.
Oleh karena dalam kehidupan di Yerusalem mereka memang benar-benar harus bersama Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan, membutuhkan berkat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena keyakinan umat yang sedang dalam menghadapi kesulitan, yang merasa hidup mereka tidak normal, ketika sabdanya itu, firmannya itu datang, menyinari, menerangi kehidupan mereka, itu artinya mereka mau, apabila mau mendengar, apabila benar-benar mau melakukan, itu sama dengan hidup mereka mau diubah. Itu artinya mereka siap untuk hidup mereka lebih baik lagi. Itu artinya kebaikan-kebaikan mereka harapkan, mereka yakini itu terjadi. Oleh karena hanya sabda Tuhan, hanya firman Tuhan, pemazmur yakini yang mampu mengubah kehidupan umat Israel ketika itu. Sehingga dengan keyakinan pemazmur, apabila Tuhan sudah mau berfirman, sudah benar-benar memberikan firman-Nya itu, keselamatan Tuhan datang, itu artinya persekutuan mereka Tuhan akan berkati. Sehingga kerinduan mereka yaitu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dengan harapan umat Tuhan berkati, Tuhan berikan pertumbuhan secara spiritual, sehingga kehidupan persekutuan mereka benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan keyakinan mereka, kalau Tuhan sudah memberkati, sesungguhnya keyakinan mereka adalah kehidupan mereka boleh makmur di tanah yang mereka tempati. Artinya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka bangun, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Begitu sungguh luar biasa kerinduan pemazmur ini, yang mengharapkan dengan keyakinan iman teguh bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa hidup dengan normal, hidup dengan baik. Mari kita renungkan firman Tuhan ini di Minggu Advent ini, Bapak, Ibu, dan saudari. Bahwa di Minggu Advent ini, kita yang sudah diselamatkan, Bapak, Ibu, kita yang sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali. Memang benar, Bapak, Ibu, dan saudari, kita itu sudah diselamatkan Tuhan. Artinya kita yang hidup setelah zaman penggenapan, kita sudah memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Sehingga kita orang-orang yang percaya, kita berkeyakinan bahwa keselamatan itu sudah ada pada kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita selanjutnya, seperti pertanyaan saya tadi di awal, apakah hidup kita selanjutnya bisa tanpa Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudari, sesungguhnya hidup tanpa Tuhan itu tidak akan bisa. Hidup kita tidak benar tanpa Tuhan. Itu artinya kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Yang sekalipun keselamatan sudah Tuhan berikan, tapi dalam menjalani hidup ini kita membutuhkan Tuhan. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melihatlah secara realita. Tidak ada habisnya yang namanya pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Pergumulan dunia, pergumulan bangsa kita yang saat ini tentang COVID. Lalu kemudian pergumulan kehidupan keluarga masing-masing, pribadi kita yang silih berganti. Baik itu pergumulan berupa penderitaan dan lain sebagainya. Sehingga itu artinya kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena Tuhan harapkan supaya selamat. Tapi untuk selamat kita harus setia hingga akhir. Lalu bagaimana? Maka Bapak, Ibu, dan saudari, mari dalam Minggu Advent ini kita merenungkan bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Mari benar-benar hidup kita gantungkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita berkeyakinan bahwa hanya Tuhanlah
yang boleh menyelamatkan kehidupan kita selanjutnya. Sehingga mari kita memohon kepada Tuhan di minggu Advent ini, yang kedua ini. Tuhan, berikanlah ketaatan dan kesetiaan kepada kami. Supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita boleh taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karena ketika kita taat dan setia, sukacita itu datang yang dari Tuhan. Dan keadilan Tuhan itu sungguh akan Tuhan datangkan dalam kehidupan kita. Itu artinya dalam keadilan Tuhan, Tuhan akan melihat ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Sehingga apa yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang kita benar-benar harapkan, itu akan Tuhan berkati. Sehingga kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Melalui ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan yakin dan teguh, tak tergoyahkan. Sekalipun situasi ini yang mencoba untuk mengganggu kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi orang yang takut kepada Tuhan itu sungguh dekat kepada keselamatan. Itu artinya orang yang takut adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Sungguh keselamatan Tuhan selalu bersamanya. Mari Bapak, Ibu, dan saudari, senantiasalah kita mengharapkan Tuhan, supaya Tuhan bersama dengan kita, supaya Tuhan memberkati kita. Jangan kita biarkan pikiran kita, diri kita untuk jauh dari Tuhan. Tapi kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan yang selalu menerangi kehidupan kita. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi jejak kakinya, yang harus kita ikuti, kita jalani. Artinya kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena berjalan di dalam jalan Tuhan, kita memperoleh suatu sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Sehingga hingga akhir kita boleh setia. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, dan firman-Mu benar-benar menjadi sulung di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga di minggu Advent ini, dalam penantian kedatangan Yesus kedua kali, kami semakin teguh dan yakin bahwa Tuhan sudah selamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.